teman-teman ingin mengimplementasikan jaringan FTTH atau Fiber to the Home, tapi masih bingung nih mulainya dari mana. Mungkin solusinya teman-teman bisa menggunakan teknologi yang namanya EPON. Penasaran? Yuk simak video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari kami. FTTH atau Fiber to the Home adalah teknologi di mana kita bisa mengirimkan jaringan fiber optik sampai ke rumah pelanggan. Nah, pada video sebelumnya kita sudah coba menerapkan teknologi FTTH. Ya, untuk FTTH dia menggunakan PON, ya Passive Optical Network, dan kita sudah mencoba menggunakan yang namanya GPON untuk OLT-nya. Nah, untuk di jaringan FTTH kebanyakan yang dipakai ada GPON dan EPON. Nah, kali ini kita akan menggunakan EPON. Kenapa? Untuk GPON dan EPON itu mempunyai beberapa perbedaan. Untuk protokolnya, gimana si ONO itu bisa gabung ke dalam jaringan FTTH kita, dan untuk harganya. Nah, untuk GPON, dia cenderung lebih mahal ya teman-teman daripada EPON. Jadi mungkin untuk EPON bisa menjadi solusi nih buat teman-teman yang ingin baru belajar dan ingin coba-coba nih menggunakan teknologi yang namanya PON. Nah, daripada penasaran, kita akan coba implementasikan untuk teknologi EPON-nya, teman-teman. Untuk topologinya, di sini ada router utama, dia berperan sebagai nanti untuk memberikan service PoE, atau bisa untuk manajemen bandwidth, atau service-service yang lain juga bisa, teman-teman. Ya, di router utama ini kita pakai router Mikrotik ya. Terus ke bawah, ini ke OLT. Nah, dari OLT ini ke router utama, ya, router utama ini sudah kita siapkan juga VLAN, ya, jumlahnya ada 3. Tiap VLAN itu dia membawa service yang berbeda. Yang pertama untuk VLAN yang pertama untuk manajemen, terus yang kedua itu untuk PPoE, yang ketiga di sini kita akan pakai yang DHCP. Nah, untuk yang DHCP teman-teman bisa ganti ya sesuai dengan kebutuhan, mau pakai hotspot kah atau untuk statik biasa kah. Nah, nanti bisa disesuaikan. Ya, jadi untuk OLT ini dia menerima 3 VLAN. Ya, jadi istilahnya ngeterang atau tagged, teman-teman. Nah, untuk praktek kali ini, nah kita akan coba mengimplementasikan untuk teknologi EPON-nya, teman-teman. Nah, untuk topologi di sini ada router utama, dia berperan sebagai gateway-nya dari jaringan OLT kita, jaringan FTTH kita. Ya, router utama ini dia berperan sebagai untuk yang memberikan service, teman-teman, kayak PPoE, hotspot, DHCP, atau untuk manajemen bandwidth. Bahkan untuk static routing, dynamic routing bisa di sini juga. Nah, dari router utama turun ke bawah ke OLT. Ya, bisa langsung ya ini teman-teman, atau kalau teman-teman ingin pakai switch juga bisa. Nah, dari router utama turun ke OLT dia membawa 3 VLAN. Nah, di masing-masing VLAN dia membawa service yang berbeda. Yang pertama itu untuk VLAN manajemen. Ya, ini fungsinya untuk semisal buat remote si OLT-nya ya, ataupun perangkat yang mungkin aja di bawah OLT yang ingin teman-teman manage juga. Terus ada service PPoE ya, VLAN PPoE juga ada. Terus ada untuk service DHCP. Nah, jadi 3 VLAN turun ke bawah ke OLT. Nah, si OLT EPON ya ini yang kita punya dari si data, itu dia menerima 3 VLAN atau tagged atau ngeterang ya, teman-teman. Nanti dia sebenarnya konsepnya mirip kayak switch ya teman-teman, tapi dia untuk jaringan PON khususnya EPON. Nah, dari sini dari OLT EPON si data ini dia akan menerima dan meneruskan 3 service itu. Ya, ngeterang ya, terus ngeterang ke bawah juga, ngeterang dari router utama, terus ngeterang juga ke bawah juga, teman-teman. Nah, di sini untuk EPON dia untuk per pot PON-nya ya, per pot PON ini itu dia bisa sekitar 64 ONU atau
secara teori bisa 64 ONU yang dihandle teman-teman. Nah, dari satu pot ini ya keluar masuk ke dalam 1:8 untuk splitternya. Nah, ini yang disebut PON itu pasif ya. Ini untuk distribusinya perangkatnya pasif, nggak ada listriknya. Jadi plug and play juga teman-teman. Dari 1:8 ya ini per potnya ini nanti bisa masuk lagi ke 1:8. Nanti kalau di total itu bisa 8 kali 8 64. Nah, karena per ponnya ini kurang secara teori bisa sampai 64 ONU teman-teman. Nah, dari splitter pertama ya diambil satu potnya masuk ke splitter kedua. Ini kalau disebut yang splitter pertama itu adalah ODC-nya yang bawah. Kalau sering-seringnya di teknologi FTTH. Terus yang splitter kedua ini ODP pertama teman-teman. Nah, di ODP pertama di sini sudah disiapkan juga 2 ONU. ONU yang pertama ini ONU-nya mungkin teman-teman ngiranya ini GPON. Enggak, ini XPON teman-teman. Jadi dia bisa GPON dan juga bisa EPON. Jadi sangat multifungsi ya teman-teman. Jadi kalau semisal nih kita sudah pakai GPON tapi ingin beli ONU yang ini, ya, tetap bisa karena dia support untuk GPON ataupun EPON. Nah, terus di sini untuk ONU-nya agak beda. Kita pakai router mikrotik. Tapi ada syaratnya, kita harus pakai yang namanya SFP XPON. Nah, ini sama XPON. Jadi mau pakai teknologi GPON atau EPON tetap bisa running, teman-teman. Ya. Nih, pakai SFP XPON, teman-teman, XPON ONU. Oke, ya. Seperti ini. Oke, kalau begitu mungkin kita akan coba lakukan konfigurasinya. Nah, yang pertama kita akan coba dulu untuk konfigurasi di sisi router utamanya, teman-teman. Nah, kita akan remote nih. Nah, di sini untuk router utamanya sudah kita lakukan basic config standar ya, teman-teman. Jadi, kita pastikan aja untuk si router ini dia bisa connect ke internet atau belum. Ping Google ini aja facebook.com. Nah, sudah bisa connect ke internet. Nah, nih router gateway untuk OLT-nya sudah connect ke internet, ya sudah running. Terus kita akan coba buat VLAN-nya. Nah, ini sudah kita petakan juga nih. Ya, internet, OLT dan jaringan LAN-nya. Kita ke VLAN, kita buat 3 VLAN. Saya mulai dari VLAN 10. Ini untuk MGMT. Ya, VLAN ID-nya 10. Terus interface-nya Ether yang mengarah ke OLT-nya. Oke. Terus kita bikin lagi VLAN 11 ini PPPoE, teman-teman. 11 kedua. Nah, satu lagi kita akan buat untuk DHCP. 12 OLT. Nah, kita akan konfigurasi untuk router mikrotiknya. Di sini untuk konfigurasi di router mikrotik, ya router utamanya, sudah kita lakukan basic config dan sudah kita buatkan 3 VLAN. Ya, untuk membawa service yang berbeda. Kita coba tes dulu apakah si router mikrotik ini, router utama bisa ping ke internet. Ya, sudah bisa. Nah, untuk VLAN-nya sudah kita set ya, VLAN 10, 11 dan 12. Untuk 10 dia MGMT management. Terus VLAN 11 ini PPoE. Dan VLAN 12 adalah DHCP. Nah, untuk IP address ya di sini sudah kita konfigurasi juga, teman-teman. 10.10.1 ya sudah 24, 10.10.12 untuk DHCP. Nah, untuk yang PPPoE ya, tidak perlu dikonfigurasi IP di sini, tapi kita ke PPP, terus kita bikin PPoE servernya.
VLAN 11 ya, OLT EPON. Interface-nya arahkan ke VLAN 11 kayak gini. Oke. Nah, untuk user dan password sudah kita siapkan. Ini user 1 ya, segini banyak. Nah, kalau misal teman-teman nih mau coba untuk manajemen bandwidth-nya, otomatis ketika si client connect nih bisa langsung dapat limitasi yang kita terapkan. Nah, bisa aja nanti pakai profile di sini. Nah, untuk gimana caranya? Teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya yang penerapan FTTH juga, atau untuk yang namanya dynamic queue. Itu dynamic queue namanya teman-teman. Ya, sudah kita bikin ya untuk VLAN 11. Jangan lupa ya, kita juga konfigurasi DHCP server untuk VLAN 12. Ya, VLAN 12. Klik. Nah, kalau sudah, kita akan pindah untuk konfigurasi di sisi OLT-nya. Nah, kita pindah konfigurasi di sisi OLT. Nah, untuk OLT, dia untuk IP remote-nya sudah ada keterangan di OLT-nya biasanya, teman-teman. Nah, di sini untuk OLTC data dia pakai IP-nya 192.168.1.100 untuk remote-nya. Jadi teman-teman ya usahakan satu network dengan si OLT-nya. Ini sudah. Kita tinggal masuk ke dalam OLT 1.100. Nah, ini untuk OLT-nya. Nah, untuk loginnya itu adalah root admin, usernya root, passwordnya admin, itu untuk defaultnya. Nah, untuk di OLT ya konfigurasinya dia ngeterang atau tag, teman-teman. Nah, konfigurasinya di menu configuration, teman-teman cari yang namanya port VLAN ya, biar kelihatan nih konfigurasinya. Nah, di sini masih banyak yang akses ya, teman-teman. Ini defaultnya akses kayak gini. Nah, kita ubah dulu untuk di GE001, ini yang terhubung dengan router utama, itu dia ngeterang atau tagged ya, membawa beberapa VLAN. Kita tinggal ganti modenya ya, edit modenya, kita ganti menjadi terang. Nah, VLAN berapa? 10 sampai 12, atau mau di 10, 11, 12 juga boleh. Kayak gini, terang. Terus untuk yang terhubung dengan jaringan PON yang ke bawah, ini OLT ke bawah, dia ke PON 001 ya, 011 nih. 011 kita ubah modenya terang juga, tag VLAN-nya 10 sampai 12. Nah, di VLAN planning nanti akan keisi otomatis seperti yang tadi. Nah, kita bisa ganti nih namanya. VLAN 10 itu MGMT ya. Kita edit juga. VLAN 11 itu BBB OE ya. 12 itu DHCP. Oke. Kalau sudah kita konfigurasi IP untuk si OLT-nya, nanti biar bisa kita remote. Nah, kita ke bagian VLAN if. VLAN berapa? VLAN 10. IP modenya kita pakai static. IP-nya berapa? Ya, satu network dengan si router utama. Yang VLAN 10. 10, 10, 10.2. 255, 255, 255. T0 ya, /24 ya. Terangan MGMT, MGMT kayak gini. Oke. Terus gateway-nya juga kita isi. Nah, ini kayak gini, teman-teman. Nah, sudah terisi ya, 10 10 1, teman-teman. Kayak gini isinya.
Agar apa? Nanti si OLT-nya itu bisa diremote oleh jaringan yang berbeda dari si OLT-nya. Oke. Nah, kita akan coba nih, kalau nggak percaya, kita akan coba untuk connect ke router utama lagi. Terus kita akan coba remote menggunakan IP 10.10.10.2. Bisa nggak? Kita pindah port 12 nih. Oke. Nah, kita ubah dulu nih IP kita manual. Oke, DHCP server. Ada dari di Ether 2 tadi ada DHCP server ya, teman-teman. IP 10.10.10.2. Nah, ini password loginnya root admin. Nah, sama kan, masuk ke dalam OLT-nya. Nih. Oke. Nah, untuk konfigurasi OLT sudah bisa di remote ya. Jadi kita akan kembali ke router utama lagi. Nah, kita akan remote OLT, terus kita akan konfigurasi untuk ONU-nya. Nah, untuk ONU khususnya si data itu dia di sini ya, si untuk OLT-nya otomatis dia langsung mengauthenticate dan auto find ya. Jadi nanti ketika ada ONU yang gabung ke jaringan FTTH kita di bawah OLT EPON, khususnya si data, dia otomatis sudah terdeteksi di sini nih. Nah, nih. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk ONU-nya. Tapi untuk OLT si data, ya kita bisa cek dulu nih. Apakah ONU-nya itu sudah terhubung dengan jaringan FTTH kita dengan OLT-nya EPON. Kita cek ke parameter ONU. Di sini ada konfigurasi yang namanya out setting. Jadi kenapa untuk si ONU itu bisa langsung join? Ya, kita bisa cek di device manager. Ini ONU yang sudah terhubung. Kok bisa langsung join? Karena untuk autentikasinya by default OLT si data yang EPON ini dia otomatis menambahkan ONU yang begitu connect itu bisa gabung ke jaringan OLT kita. Nah, kalau mau pakai manual ya kita harus nambahin kayak gini. Nambahin MAC address-nya berapa, di PON ID berapa. Ya, jadi ya sesuaikan aja, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ubah namanya description ya. Kita coba config lah. Sorry, bukan config, kita ke detail aja, kita lihat dulu. Oh, ini punyanya si data nih, si data C. ONU si data 1. Device manager, ini satunya pasti punya si ONU Mikrotik. 0. Nah, kalau kita klik di salah satu ONU bagian config, di sini ada DBA. Ini sebenarnya konfigurasi limit management bandwidth untuk per ONU-nya. Ya, ini secara dynamic. Tapi kalau semisal teman-teman mau ubah nih, mau pakai yang berapa, ya, bisa diubah nih di sini. Defaultnya ini, teman-teman. Ini. Oke. Nah, untuk konfigurasi OLT router utama sudah. Kita akan seolah-olah pindah nih. Kita teknisi pindah ke rumah pertama. Nah, rumah pertama dia pakai ONU si data ini. Nah, kita ke sana nih. Klik ya. Sampai rumahnya cuma deket ternyata. So, konekin. Nah, sekarang kita akan remote untuk ONU-nya, teman-teman. Di sini untuk default si ONU dia sudah memberikan IP DHCP server, jadi tinggal kita remote
gateway yang didapat, informasi gateway-nya. Nih kita cek status. Nah, ini IP dari si ONU-nya. 10.192.101.1 Nah, ini untuk ONU-nya. Ya, dalamnya kayak gini teman-teman. User friendly lah. Nah, untuk agar si ONU atau jaringan bawahnya connect ke internet, kita ke menu WAN, kita add VLAN-nya ini adalah VLAN 11 ya tadi. Modenya adalah PPPoE. Service type-nya adalah internet ya teman-teman. Kita tinggal isi nih user 1. User 1. Sure. Kita tunggu dulu. Kita refresh. Nah, untuk si ONU ini sudah dapat user dan password untuk si PPPoE-nya. Kita coba tes ya laptop kita. Ini laptop kita terhubung langsung dengan ONU-nya. CMD. Kita coba cek apakah wifi saya ngurup. Oh, wifi-nya kita matikan dulu ya. Kita matikan. Nah, ini kita ping google.com. Sudah bisa. Coba kita browsing di traweh.com. Nah, sudah bisa. Nah, kalau mau ganti wifi-nya di sini teman-teman, mau diganti berapa? Nah, terserah teman-teman mau diganti apa. Nah, kita biar cepat kita konfigurasi juga ya, langsung konfigurasi untuk router MikroTik yang sebagai ONU. Kita pindah kabel lagi nih ke rumah kedua, atau ini mungkin kayak kalau pelanggannya semi corporate ya, kayak Soho lah atau sekolah ya. Kita pakai ini Ether 2 teman-teman. Ether 2. Mungkin untuk yang router MikroTik kita akan coba nge-bridge ya, biar case-nya beda. Kita remove aja. Sudah. Ini untuk SFP 1 ini adalah yang terhubung dengan jaringan FTTH. Nah, konfigurasinya dia nerima VLAN 12 ya di interface SFP 1. Jadi teman-teman konfigurasi di router MikroTik yang sebagai ONU, dia nerima VLAN berapa? Ini di konfigurasinya letaknya di VLAN, di tab VLAN ya. Terus untuk konfigurasinya nanti kita ini untuk testing ya. Jadi untuk VLAN 12 akan kita bridge ya. Kita akan bridge dengan Ether yang terhubung dengan laptop. Istilahnya akses lah ya, dengan si port yang terhubung dengan laptop. Nah, mungkin kita kasih nama. Oke, kita mungkin akan disable enable dulu. Disable, enable lagi. Nah,
Kita tekan cek nih IP kita dapat berapa. Status, details ya. Dapat 10.10.12. Gateway-nya 10.10.12.1 dari router utama ini. Nah, jadi untuk konfigurasinya seperti itu ya teman-teman. Kita kasih identity lah. Sistem identity ONU Mikrotik. Nih. Jadi nanti bisa aja dikembangkan lagi teman-teman ya untuk ONU-nya Mikrotik ini. Bisa nanti ether berapa terhubung ke AP mana itu juga bisa. Kalau kita mainan hotspot sangat bisa teman-teman. Nah, itu tadi untuk konfigurasi untuk penerapan EPON di jaringan FTTH ya. Cukup mudah ya sekali teman-teman. Karena untuk konfigurasi OLT EPON-nya cukup simpel. Tapi untuk berapa jumlah ONU yang bisa dihandle secara teori dia lebih kecil ya, sekitar 64. Sedangkan kalau teman-teman kebutuhannya banyak, nah ini teman-teman bisa pakai OLT yang GPON. Nah, kita juga ada nih OLT GPON yang dari SIDATA. Nah, kalau semisal teman-teman pakai OLT-nya GPON-nya SIDATA, terus ONU-nya juga dari SIDATA, nanti bisa dikonfig dari OLT-nya. Dari web-based OLT-nya, jadi lebih simpel lagi. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk coba ya nerapin OLT EPON ya, karena mungkin harganya lebih murah ya teman-teman, lebih kompetitif lah ya daripada GPON, teman-teman bisa beli produk OLT-nya di website kita di citrawi.com. Selain kita jualan OLT, kita juga jual SFP untuk OLT-nya. Ada yang 7 dB, ada yang 9 dB. Mau yang GPON ada ataupun yang EPON kita ada. Dan juga kita jualan produk-produk untuk ONU-nya. Nah, ONU-nya kita itu dia EXPON teman-teman. Mau jaringannya EPON ataupun GPON, teman-teman tetap tenang. Ya, jadi bisa dipakai di keduanya. Dan juga kita jualan untuk SFP EXPON juga teman-teman. Jadi ONU yang bentuknya SFP. Nah, selain kita jualan produk, mungkin teman-teman masih belum paham nih. Rasanya ingin belajar lagi lebih concern nih untuk belajar FTTH. Tenang, kita ada training fiber optik teman-teman. Untuk jadwalnya silakan teman-teman cek di citrawi.com/training. Nah, untuk belinya selain di citrawi.com, teman-teman bisa di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko Citraweb. Nah, sekian untuk video kali ini. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum subscribe di channel kita, silakan subscribe dan klik loncengnya juga. Bila mana teman-teman punya saran ataupun ide, silakan teman-teman cantumkan di kolom komentar kami. Ya. Dan juga jika teman-teman ternyata suka dengan video kita, silakan teman-teman share ke teman yang lain agar temannya juga semakin tertarik dengan teknologi FTTH. Sekian dari saya Handi dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ngono suara jeblik ini rawuh. Oh, saya subscribe ya? Oh, iya. Sikat langsung ya di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Aku udah di sini ya. Oke. Es.